Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita kaji bersama tentang kelanjutan dari beberapa syarat sah sholat berjamaah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u ayyatawafaqa nazmu sholataihima ayat tafiqo fil af'ali zahirati wa illam yattafiqo fil adati wan niyah fala tasihhu maktubatun khalfa janazatin au kusufin wa tasihhu zuhru khalfal asri wal maghribu khalfal isya'i wal qada'u khalfal adai wal fardu khalfal nafli wa kadzalika aksu kulli zalika. Syarat sah sholat berjamaah yang keempat yaitu cocok antara sholatnya makmum dan imam, yaitu cocok dalam segi hal gerakan yang terlihat walaupun berbeda di dalam hitungan dan niatnya, maka tidaklah sah sholat fardu, sholat maktubah di belakang imam yang sedang sholat jenazah atau sholat kusuf karena gerakannya berbeda. Sementara sholat jenazah tidak memakai ruku dan seterusnya, sementara sholat kusuf memiliki 2 kali berdiri di setiap rakaatnya, maka gerakannya jelas berbeda. Dan sah hukumnya sholat zuhur di belakang imam yang sholat asar, sholat maghrib di belakang imam yang sedang sholat isya, dan sholat fardu yang qadha di belakang imam sholat fardu yang ada. Sholat fardu dengan imam yang sedang sholat sunnah, karena mulai dari zuhur di belakang asar sampai selesai gerakannya sama. Begitu juga sebaliknya. Al-khamisu alla yukhalifal ma'mumul imama fi sunnatin fahishatil mukhalafati kasujudi sahwi au sujudi tilawati. Yang kelima, makmum tidak menyalahi imam atau tidak mengikuti gerakan imam di dalam sunnah yang di situ dianggap fahisyah atau bisa membatalkan jika tidak diikuti, seperti sujud sahwi atau sujud tilawah. Maka hukumnya wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi atau ikut sujud tilawah, karena jika tidak mengikutinya dalam sujud sahwi atau sujud tilawah, maka sholatnya makmum menjadi tidak sah. As-sadisu ayyutabi'ahu fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini aw taqaddama alaihi bihima bila uzrin batalat sholatuhu wa sayati syarhul a'dzari. Yang keenam, makmum harus mengikuti imam. Jika makmum menyalahi dalam artian mengakhirkan gerakannya dari imam dengan 2 kali rukun fi'li atau mendahuluinya dengan 2 kali rukun fi'li. Contohnya, semisal imam sudah ruku, kemudian i'tidal, langsung kemudian sujud, sedangkan makmum masih tegak berdiri belum ruku, maka otomatis sholatnya makmum batal
karena sudah tertinggal 2 kali rukun fi'li. Begitu juga sebaliknya, si makmum sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, maka sedangkan si imam belum ruku, maka sholatnya makmum otomatis batal karena mendahului imam dengan 2 kali rukun fi'li. Hal tersebut jika dilakukan dengan tanpa uzur, maka sholatnya batal. Berarti jika ada uzur, maka sholatnya tidak batal. Nah, keterangan uzur akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Wasunnatu fil mutaba'ati ayat akhara fi'lul makmumi an fi'lil imam wa yataqaddama ala farohihi. Sunnah dalam mengikuti si imam yaitu makmum mengakhirkan gerakannya dari gerakan si imam. Maka si makmum melakukan suatu gerakan saat imam sudah selesai melakukan gerakannya. Semisal dari berdiri untuk ruku, makmum mulai bergerak untuk ruku setelah imam sudah sempurna dalam posisi ruku. Wa idza kana fil masjidi fayuzadu syartun wa huwa, jika sholatnya makmum dan imam keduanya berada di dalam masjid, maka ditambahkan satu syarat, yaitu alla yakuna hunaka hailun yamna'u wusulal makmumi ilal imam, ayyumkina lil makmumil wusulu ilal imami walau bi izwirarin wan itofin bi aywaliya zuhrahu lil kiblati asna'a mururihi bil masyi al mu'tadi fala yadurru zalika. Syaratnya yaitu di tempat tersebut tidak ada penghalang yang dapat mencegah sampainya makmum jika menuju ke imam, yaitu makmum masih mungkin untuk sampai menuju ke imam meskipun dengan izwiror dan initof, yaitu memalingkan punggungnya atau memalingkan dadanya dari kiblat saat ia semisal berusaha berjalan menuju si imam. Maka hal itu tidaklah mengapa jika masih bisa menuju ke imam walaupun dengan izwiror dan initof, yaitu berpaling dari kiblat dengan tubuh bagian samping atau bahkan dengan punggungnya. Wa idza kana kharijal masjidi aw ahaduhuma bil masjidi wal akharu kharijal masjidi fayuzadu salah satu syurutin. Jika keduanya yaitu makmum dan imam sholat di luar masjid atau salah satunya di dalam masjid sementara yang lain di luar masjid, maka ditambahkan 3 syarat. Al-awwalu alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah ayyarol makmumul imama aw yaro makmuman akhara yarol imama. Yang pertama, tidak ada penghalang antara makmum untuk bisa melihat imam, yaitu makmum bisa melihat imam atau melihat makmum lain yang bisa melihat si imam. Asani ayyumkinal wusulu lil imami biduni zwirorin wan itofin
Falau kana hunaka hailun yamna'ul wusula mutlaqon am yumkinul wusulu walakin bi izwirorin wan itofin fala tasihul jamaah. Yang kedua, bisa menuju ke imam. Makmum bisa menuju ke imam tanpa memalingkan diri dari arah kiblat. Maka jika di sana ada penghalang yang bisa mencegah sampainya makmum menuju ke imam secara mutlak, tidak bisa sama sekali, atau ada penghalang namun bisa sampai ke imam tetapi dengan memalingkan diri dari kiblat, maka tidaklah sah jamaahnya. Asalisu ala yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati ziro'in. Syarat tambahan yang ketiga yaitu jarak antara makmum dan imam tidak lebih dari 300 ziro. Wa idza kana dakhilal masjidi fala tadurru ziyadatu ala salasi mi'ati ziro'in. Mi'atin wa khamsina mitron takriban. Jika keduanya di dalam masjid, maka tidaklah mengapa, artinya tetap sah jika jaraknya lebih dari 300 ziro atau sekitar 150 meter. Wa idza kana kharijal masjidi fatadurru ziyadatu ala salasi mi'ati ziro'in. Jika keduanya di luar masjid melakukan sholat jamaah, maka tidak sah jika jaraknya lebih dari 300 ziro. Jarak antara imam dan satu makmum tidak boleh lebih dari 300 ziro atau 150 meter. Wa idza kana ahaduhuma dakhilal masjidi wal akharu kharijahu fatadurru aidan aziyadatu ala salasi mi'ati ziro'in wa tusabul musafatu huna min akhiril masjidi la min akhiri soffin fil masjidi. Jika salah satu dari makmum atau imam berada di dalam masjid sementara yang lain berada di luarnya, maka tidak sah jamaahnya jika jaraknya lebih dari 300 ziro. Namun yang dihitung adalah jarak ini yang dihitung dari ujung masjid, bukan dari barisan paling belakang yang berada di dalam masjid. Ini adalah beberapa contoh bergambar yang menjelaskan mana sholat jamaah yang sah dan juga tidak sah dilihat dari posisi makmum dan imam. Yang pertama, tasihul jamaah li'annahu yumkinul wusulu ilal imami walau bizwirorin awin itofin wal makmumu fina'il masjidi wa yutabarul fina'u minal masjid. Yang pertama, salat jamaahnya sah karena masih mungkin bisa mencapai imam, makmum bisa mencapai imam meskipun dengan memalingkan diri dari kiblat. Makmum berada di pelataran atau serambi masjid, sedangkan serambi masjid itu dihukumi seperti masjid. Ini si imam, ini adalah masjid, ini imam, ini makmum berada di serambi masjid. Nah, ini hukum sholat jamaahnya sah karena si makmum bisa mencapai si imam
meskipun dengan berjalan berpaling dari kiblat. Contoh yang kedua, la tasihu li'annahu la yumkinul wusulu ilal imam walau bizwirorin wan itaufin mutlakon. Yang kedua contohnya, ini bukan masjid, tempat selain masjid. Imamnya di sini, makmumnya di sini. Ini tidak sah karena makmum tidak bisa mencapai imam walaupun dengan membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat. Yang ketiga, la tasihul jamaah li'annal makmuma la yarol imama wa la yaro makmuman yarol imama. Ini adalah masjid, ini adalah bagian luar masjid, ini di luar masjid. Nah, ini imam, makmumnya di luar masjid. Ini jamaahnya tidak sah karena makmum tidak bisa melihat si imam dan juga tidak bisa melihat makmum lain yang bisa melihat imam. Nah, untuk contoh ketiga ini bisa menjadi sah sholat si makmum ini. Semisal di sini ada makmum yang bisa melihat gerakan si imam. Di sini ada si makmum yang bisa melihat gerakan si imam, sehingga makmum ini dilihat oleh makmum yang ini. Maka salat jamaahnya menjadi sah. Contoh yang keempat, la tasihul jama'atu li'annahu la yumkinun wusula ilal imami bilaz mirorin wan itofin. Ini adalah masjid, ini imam, sedangkan makmum berada di luar masjid. Ini di luar masjid. Maka sholat jamaahnya tidak sah karena si makmum tidak mungkin bisa mencapai si imam kecuali dengan berjalan sembari memalingkan diri dari kiblat. Nah, ini makmum ini bisa menjadi sah sholatnya jikalau masih dalam lingkungan masjid. Ini masih dianggap masjid atau serambi masjid. Karena ini di luar masjid, maka sholat si makmum tidak sah karena tidak mungkin bisa mencapai si imam kecuali dengan memalingkan diri dari kiblat. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.